Ya, baik. Em, Boleh mungkin Ayah Bunda juga open kamera agar kita bisa saling kenal ya Ayah Bunda. Ya baik, Alhamdulillah kita bertemu lewat layar. Semoga suasana kelas perdana ya sekolah keluarga cerdas, series pertama Cerdas Mengasuh Bahagia Bersama ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan nanti masuk lagi nih peserta yang lain dan mungkin ada beberapa yang izin juga. Ya baik, kita mulai aja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan Zoom di dalam acara Sekolah Orang Tua Keluarga Cerdas series pertama dengan judul Cerdas Pengasuh Bahagia Bersama. Semoga pertemuan kita hari ini membawa ilmu, keberkahan, dan manfaat untuk keluarga kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga, nanti kita akan ada rundown acaranya, ada sambutan dari pembina kita, yaitu dari Bu Miriam, selaku pembina keluarga cerdas, dan mungkin nanti kita akan masuk ke materi, yaitu dengan narasumber kita kali ini, Ayah Zaid. Ya, baik. Sebelum masuk acara, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya di sini sebagai MC kali ini yang akan menemani Ayah Bunda untuk belajar tentang parenting, gitu ya, tentang sekolah parenting kali ini. Ya, di sesi kali ini kita akan ngobrol santai, tapi berbobot insya Allah ya Ayah Bunda. Nanti kalau misalnya Ayah Bunda ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan dalam hari ini gitu ya. Ataupun nanti dalam 3 bulan ke depan, insya Allah kita akan mulai dari bulan September ini, dari tanggal 24 sampai nanti bulan November. Alhamdulillah ya Ayah Bunda. Jadi setiap minggunya kita ada kegiatan untuk belajar menjadi orang tua cerdas. Ya, sebelum nanti ke materi juga, saya ingin izin untuk menginformasikan terkait tata tertib sekolah orang tua cerdas agar kegiatan ini berlangsung dengan tertib, efektif, dan bermanfaat. Yang pertama, mungkin untuk kedepannya nanti hadir 10 menit sebelum kelas dimulai ya Ayah Bunda. Jadi nanti kita bisa prepare juga untuk bisa hadir tepat waktu. Lalu yang kedua, wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Lalu yang ketiga, pastikan perangkat handphone atau laptop dalam kondisi yang baik, baterai cukup, dan koneksi stabil agar tidak terganggu ya Ayah Bunda dalam pembelajaran kali ini. Lalu yang keempat, siapkan alat tulis untuk mencatat poin penting atau misalnya nanti ada pertanyaan, takut lupa, Ayah Bunda bisa menulisnya. Lalu kelima, peserta diharapkan aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi dengan bahasa yang baik. Insya Allah pemateri kita kali ini dengan beragam macam background ya Ayah Bunda. Jadi ini kesempatan yang langka bagi Ayah Bunda di rumah bisa belajar tentang parenting dan bagaimana sih menjadi keluarga yang cerdas. Dan keenam, peserta membuat resume materi dalam waktu 7 hari setelah kelas. Dan ini kenapa membuat resume agar Ayah Bunda bisa mengerti dan paham. Kalaupun memang nanti ada hal yang tidak dimengerti atau ada yang bisa ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi di dalam grup ataupun nanti disampaikan kepada narasumbernya. Terus yang ketujuh, resume bisa berupa soft file, Word, ataupun tulis tangan rapi yang di-scan minimal 1 halaman. eh Bentuk fontnya itu Times New Roman 12 dengan ukuran 12. Kalau misalnya ditulis tangan juga boleh, nanti difoto aja ya Bunda, nanti dikirim ke grup WA kayak gitu. Lalu yang kedelapan, kirimkan hasil resume melalui email keluarga cerdas cimahi@gmail.com. Nanti saya kirimkan email lengkapnya di akhir acara. Ya, baik itu tata tertib dari sekolah parenting kita kali ini. Sebelum memulai acara nanti ke narasumbernya, kita mendengarkan dulu dari sambutan dari Ibu Miriam selaku nama lengkapnya Ibu Miriam Aryani Sigarlaki, sarjana psikologi, magister psikologi, dan berprofesi sebagai psikolog. Dan beliau ini adalah pembina dari Keluarga Cerdas. Alhamdulillah sudah membersamai kami hampir 1 tahun gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mangga Bu Miriam, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Husnul.
Ya, enggak, Bu Miriam, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Sedengar, Bu. Oke, baik. Yang saya hormati Ayah Zaid selaku founder Keluarga Cerdas, sekaligus narasumber pada hari ini yang luar biasa ya. Yang saya banggakan para orang tua hebat yang hadir dalam acara ini. Ya, tadi saya sudah lihat beberapa ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir pada hari ini dan insya Allah mungkin yang lain menyusul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat berharga ini. Dalam rangka mengikuti rangkaian sekolah orang tua cerdas seri 1. Ya, Masya Allah. Jadi kita di sini ingin membersamai ya para orang tua untuk bisa cerdas ya bagaimana mengasuh dan memberikan didikan kepada anak-anak kita. Kami menyadari bahwa tidak ada sekolah orang tua ya. Dan insya Allah di wadah komunitas keluarga cerdas inilah sekolah orang tua diadakan. Dan pada kesempatan hari ini adalah seri 1 ya. Cerdas mengasuh, bahagia bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Miriam Arya Desikati selaku pembina komunitas keluarga cerdas. Komunitas keluarga cerdas lahir dari semangat kebersamaan untuk membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan penuh cinta. Kami percaya bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak kita. Nah ini kita kayaknya harus sepakat dulu ya. Kita harus menyadari bahwa betul anak-anak kita yang tumbuh di dalam rumah kita ini adalah satu madrasah. Siapa guru dan kepala sekolahnya? Tentu saja orang tua. Di mana seorang ayah memiliki peran sebagai kepala madrasah dan ibu adalah guru ya, guru madrasah tersebut. Dan kualitas pengasuhan akan menentukan kualitas generasi bangsa di masa depan. Ya, insya Allah. Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan ruang belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Dan setiap pertemuan bukan hanya tentang teori, tetapi para narasumber nanti membersamai ya bagaimana praktiknya Pak, bagaimana kita dapat menjadi orang tua yang lebih bijak. Bapak Ibu, saya juga bukan hanya sebagai pembina, tapi saya juga sebetulnya masih belajar gitu ya dengan adanya wadah di komunitas keluarga cerdas ini. Tidak semata-mata kami yang mewadahi komunitas keluarga cerdas ini sudah sempurna, tapi kami belajar bersama. Pertemuan yang tadi saya sampaikan ini bukan teori saja, tapi bagaimana kita dapat menjadi orang tua yang bijak, penuh kesadaran dan bahagia dalam perjalanan mendidik buah hati kita. Saya berharap program keluarga cerdas ya dengan sekolah orang tua cerdas ini bisa menjadi bekal sekaligus energi baru bagi kita semua agar tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga kuat secara mental, spiritual, dan emosional dalam menjalankan peran mulia sebagai orang tua. Insya Allah setiap pekan mulai hari ini tanggal 24 September hingga 12 November 2025, insya Allah kalau tidak khawatir, kita akan ditemani narasumber yang ahli di bidangnya ya dengan topik yang sangat relevan, relate ya di keseharian kita ya diantaranya seperti Father is the good leader, ya, to be a smart mother, kaidah dasar dalam pendidikan anak, komunikasi empatik untuk remaja, home education, manajemen by father, ya bagaimana edukasi di rumah ya, manajemen edukasi di rumah oleh ayah. Nah ini sangat menarik. Kemudian yang lain-lainnya sampai nanti kita di 12 November ya ada depth therapy, pulih dari luka batin.
Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian tema ini bukan hanya menguatkan wawasan kita sebagai orang tua, tetapi juga menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, bijak, serta mampu menciptakan suasana keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Jadi mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua, kemudian kita belajar dan bertumbuh bersama anak-anak dan keluarga kita. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan bekal berharga dalam perjalanan kita mendidik anak-anak, sehingga lahirlah generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Tidak ada kata terlambat buat Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri yang sudah besar, ini tidak ada kata terlambat karena pengetahuan ini bisa kita bagikan, kita share ya kepada siapa saja, walaupun kita tidak sempat gitu ya memberikan atau mengimplementasikan pengetahuan ini kepada anak-anak kita, tapi setidaknya kita juga bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia ya, komunitas keluarga cerdas, narasumber, dan para peserta yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mari kita ikuti setiap sesi dengan semangat, keterbukaan, dan kegiatan kuat untuk terus belajar. Selamat mengikuti belajar sebagai orang tua, Bapak Ibu. Saya juga akan ikut belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita dan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Akhir kata, terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Husnul, terima kasih Ayah Zaid. Semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Miriam. Ya, Ya, alhamdulillah. ini mohon maaf, ini lagi di jalan juga, jadi saya menyimak aja. Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas sambutannya dan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh Bu Miriam ini nanti sangat bermanfaat. Insya Allah ya Bunda, keluarga cerdas berkomitmen untuk bisa membersamai orang tua gitu ya, maupun khususnya di Kota Cimahi, sebenarnya Kota Cimahi, Bandung, dan Insya Allah umumnya di seluruh Indonesia gitu ya. Makanya kita ada Zoom gitu. Jadi biar bisa apa ya, menyebar gitu ke beberapa kota kayak gitu. Terima kasih juga. Mungkin sebelum nanti ke materi, saya pengen kenalan dulu. Ini ada dua ayah bunda ya yang komit gitu. Sebenarnya ada beberapa peserta yang lain, cuman belum hadir. Ada yang izin juga dan mungkin sedang ada kendala mungkin ya. Jadi kita tetap fokus untuk belajar karena kan niatnya untuk belajar menjadi orang tua. Jadi berapapun pesertanya, insya Allah kita tetap gerak gitu ya, karena niat kita mudah-mudahan nanti tercatat gitu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang baik buat ayah bunda juga gitu. Dan insya Allah narasumber yang ada dan hadir di keluarga cerdas ini adalah kompeten di bidangnya gitu ya, di ahlinya masing-masing. Oke, di sini ada Bu Fatiha. Boleh berkenalan dulu Ibu Fatiha, boleh dong saya boleh open mic gitu ya. Saya pengen tahu dulu Ibu Fatiha ini dari mana, mungkin perkenalannya nama, lalu ini berdua ya Bu dengan suaminya atau gimana? Boleh di open mic aja Bu Fatiha. Ini ada dua ya, Pak ya, Bu Iya. Fatia dan Pak Dadang. Pak Dadang. Oke, sambil menunggu Bu Fatia, Pak Dadang mungkin Pak Dadang kita berkenalan dulu. Selamat datang Pak Dadang dan Ibu Fatia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Miriam, Ibu Husnul, sama Pak Zaid ya. Izin dengan Dadang. Kebetulan ini tadi saya dapat referensi dari istri sih. Jadi dengan kebetulan istri lagi ada kesibukan, jadi saya masuk sendiri tadi. Izin. Untuk saat ini kami dengan istri PNS, sama-sama PNS di Manado, tapi home base di Sidoarjo, Jawa Timur itu.
sementara itu dulu kali ya. Luar Boleh biasa Pak mungkin, Dadang. alhamdulillah ya. Pak Ya, Dadang boleh mungkin sebenarnya diceritakan sekarang Pak Dadang udah punya anak atau gimana? Berapa usianya? Oke, untuk anak ada 3 Ibu. Yang pertama sudah kuliah semester 8, yang kedua juga sudah kuliah juga di semester 4. Nah, yang ketiga ini masih SMP kelas 9. Nah, Masya untuk Allah. dua dua putra kami ini posisi lagi kuliah di Surabaya. Nah, untuk yang kecil ini SMP ikut kami di Manado. Ya, Nih, itu alhamdulillah ya. gambaran mungkin nih. Pak Dadang udah 3 anak ternyata. Boleh mungkin saya pengen tahu dulu tujuan Pak Dadang sama istri ya ikut kayak ikut apa ya sekolah parenting ini apa nih Pak Dadang? Karena kan mungkin usia anaknya udah dewasa ya Pak Dadang sama yang remaja gitu. Nah ini apa nih yang terbesit gitu ya niat yang paling utama apa nih Pak Dadang? Ya, makasih Bu Snep. Jadi kalau kami di sini mungkin secara ini nambah wawasan kali ya. Nambah wawasan mungkin dapat ilmu baru dari pertemuan ini. Karena seperti yang sampaikan Ibu Miriam tadi ya di awal, jadi kita kadang keluarga mungkin nggak pakai belajar dulu kali ya, dulu ya mungkin rata-rata kan langsung berkeluarga gitu aja ya. Nah, mungkin kesempatan belajarnya untuk mengasuh, bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana berhubungan dengan istri atau dengan keluarga yang ini mungkin sambil jalan saja gitu kan. Nah, ini kesempatan kami untuk merefresh kembali ya, apakah yang kami lakukan ini sudah benar atau mungkin ada yang lebih baik lagi gitu kan, mungkin dengan sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti dapat materi yang luar biasa gitu ya dari narasumber. Bu Patiha, terima kasih Pak Dadang. Saya izin Ya, ke Bu makasih Patiha. ya. Bu Patiha udah bisa open mic nggak, Bu? Mungkin diklik tombol yang kayak mic-nya gitu di handphonenya. Atau lewat chat, Bu Patiha. Baik, sepertinya Bu Patiha, halo? Sudah bisa belum? Kalau mungkin agak kesulitan, kita lanjut aja ke materi karena kita juga punya waktu ya untuk materi. Barangkali nanti setelah ini kan Bapak Ibu sudah ada kegiatan yang lain gitu. Oke, kita sambut aja dari Ayah Zaid selaku narasumber kita hari ini di minggu pertama dan perdana gitu ya, Alhamdulillah. Dan Ayah Zaid ini adalah seorang ayah, bapak rumah tangga gitu ya, dan beliau juga sebagai founder Keluarga Cerdas, lalu beliau juga sebagai penulis gitu ya, sudah terbit 3 buku ya, Ayah Zaid. Nanti Ya, mungkin bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. dikopoin atau dilihat-lihat di Instagramnya gitu ya. Baik, Ayah Jahit, mangga saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Syah Husnul begitu ya, sudah menjadi MC di kesempatan perdana ini ya, di sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada Bu Miriam yang sudah hadir memberikan sambutannya untuk kegiatan kita ya, Sekolah Orang Tua Cerdas sesi pertama atau gelombang pertama begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu begitu ya, Bapak Ibu Fatina sama Ibu Dadang begitu ya. Terima kasih sudah hadir. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengintrospeksi diri bagaimana pengasuhan terhadap anak begitu ya. Nah, mungkin itu kita langsung aja ya ke materi begitu. Jadi saya eh, share materinya begitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia ini kepada kita semua.
Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya share ya, saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Hari ini dari sekian rangkaian tema yang sudah disusun, eh, saya mengawali dengan Father is the great leader. Jadi ayah adalah pemimpin yang baik, dan pemimpin sejati dimulai dari rumah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, para ayah, para suami, bisa menjadi sebaik-baiknya pemimpin di rumahnya masing-masing, di keluarganya masing-masing, gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ayah Zahid, seorang penulis, seorang bapak rumah tangga, begitu ya, ada di rumah tapi sambil usaha, begitu ya, sambil usaha sambil mengasuh anak, begitu ya. Dan mengasuh 4 anak, begitu ya, 1 anak mertua dan 3 anak kandung, begitu ya. Lalu juga melakukan homeschooling kepada anak saya, ya. Anak saya ada 3, ada yang usia 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun, gitu ya. Nah, yang 7 tahun ini homeschooling tingkat kelas 1 SD, begitu. Sebagai seorang penulis, buku solonya baru terbit 2, untuk buku antologinya ada belasan, gitu. Dan saya termasuk saya adalah founder dari keluarga cerdas, gitu. Dan lanjut saja, kita langsung ke materi. Ini kita tadi temanya adalah tentang ayah. Ayah adalah pemimpin. Cuma kita harus bertanya dulu, ayah itu siapa, gitu ya. Ayah adalah sosok sentral dalam pembentukan karakter anak, gitu ya. Jadi kalau ibu itu diibaratkan seorang guru madrasah, maka ayah adalah kepala madrasahnya. Kita tahu yang namanya kepala sekolah, kepala madrasah, begitu ya, direktur, presiden, begitu. Yang namanya pemimpin itu, supaya organisasinya berjalan dengan baik, tentu harus punya misi-misi. Visi-misi, langkah-langkah strategis yang ingin dicapai oleh rumah tangga, begitu ya, oleh keluarga, terutama mengenai kesuksesan anak di dunia maupun di akhirat, mutlak berada di tangan ayah. Karena ayah itu adalah pemimpin, gitu. Ayah itu adalah imam, gitu. Keluarga itu adalah organisasi formal. Kenapa disebut organisasi formal? Karena tercatat di lembaga, di negara, begitu ya. Kita kan ketika menikah, ketika berumah tangga, ketika punya anak, itu semuanya tercatat di negara. Artinya apa? Keluarga adalah organisasi terkecil di masyarakat dan lembaga formal, begitu. Nah, alangkah anehnya, begitu ya, ketika dicatatkan sebagai lembaga sosial terkecil yang formal, tapi fungsi pemimpinnya tidak ada, gitu. Padahal ayah, kata Allah juga, orang yang akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dari siksa api neraka, ataupun misalnya yang akan menyelamatkan keluarganya ke surga, gitu, adalah ada di tangan ayah, begitu. Nah, tapi faktanya belum semua ayah memahami peran dan fungsinya dalam pengasuhan anak. Seringkali beban tanggung jawab pengasuhan dilimpahkan pada ibu atau istri. Benar nggak sih, gitu ya? Padahal kan secara tugas, fungsi, bahwa mungkin kita perlu merefresh, gitu, Pak. Tugas seorang ayah adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, nafkah lahir itu bisa berupa sandang, pangan, papan, gitu ya. Pangan berarti makanan, papan berarti rumah, sandang berarti pakaian. Nah, itu adalah tugas lahir yang memang nafkah lahir yang diberikan pada istri dan kepada anak-anak. Dan tugas kewajiban kedua adalah memberikan nafkah batin. Nah, nafkah batin itu adalah sesuatu yang batiniah, sesuatu yang tidak terlihat, yaitu apa? Kasih sayang terhadap anak, pendidikan terhadap anak, nasihat kepada anak, suri tauladan kepada anak. Itu adalah bagian daripada nafkah batin, gitu, yang sering dilupakan oleh para ayah. Kenapa? Mungkin itu tadi salah satu penyebabnya adalah budaya. Dulu orang tua saya ngajarin saya bahwa kalau ayah itu pergi berangkat bekerja pagi, pulang sore atau pulang malam, masalah pendidikan anak semuanya diserahkan pada ibu, gitu ya. Yang lebih paham, yang lebih sabar, gitu. Kadang nggak begitu juga, gitu ya. Kalau misalnya anaknya bermasalah, ibunya bermasalah, yang akan dimintai pertanggungjawaban siapa? Ayahnya, gitu. Nah, makanya supaya ayah itu bisa bertanggung jawab, ayah itu bisa um, apa ya, mempertanggungjawabkan kewajibannya di hadapan Allah, adalah melaksanakan kewajibannya, memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahirnya sudah, ya, memberikan
memberikan uang, memberikan makanan, memberikan rumah, begitu ya, baik itu ngontrak ataupun tidak ngontrak, begitu ya, memberikan tempat tinggal yang aman. Nah, selanjutnya adalah nafkah batin berupa perlindungan dan pendidikan. Nah, nah, saya membaca beberapa literasi, beberapa penelitian ataupun beberapa jurnal, begitu ya. Salah satunya adalah hasil literasi dari beberapa penelitian menunjukkan peran ayah terhadap anak-anaknya memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan ibu kepada anaknya. Apa aja sih dampak positifnya? Eh, Ayah yang aktif mengasuh anaknya, begitu ya, itu memberikan dampak positif secara motorik, gitu. Motorik, emosional, kognitif, dan sosial. Dan juga ayah yang hadir dalam pengasuhan itu juga meningkatkan motivasi belajar. Jangan-jangan hari ini banyak anak yang malas belajar mungkin karena memang ayahnya tidak hadir. Tidak hadir sebagai sosok yang menjadi tauladan bagi anak, tidak hadir sebagai sosok yang melindungi anak, eh, tidak hadir menjadi solution gitu ya, solusi bagi anak gitu ya. Karena kan anak itu melewati hari demi hari itu penuh dengan tantangan dan masalah. Nah, di sanalah seorang ayah itu hadir. Hadir untuk menguatkan anaknya terus belajar, terus mengevaluasi dirinya dan terus belajar. Dan juga berdampak positif terhadap kondisi kejiwaan dan pengungkapan identitas diri anak. Mencegah perilaku seks sebelum menikah, perkelahian antar anak, dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang hebat. Nah, mencegah perilaku seks sebelum menikah itu, jadi ada sebuah kasus kalau misalkan ada seorang anak perempuan pacaran sama laki-laki lain, itu bisa jadi beberapa pakar, beberapa penelitian mengatakan kenapa ada seorang perempuan mau digauli oleh laki-laki yang belum dan dengan status belum menikah ya, dengan status belum menikah karena peran ayahnya tidak hadir, peran kelaki-lakian terhadap anak perempuannya itu tidak hadir. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Kenapa ada laki-laki yang mau pacaran terus berhubungan dengan perempuan lain sebelum menikah begitu ya dengan yang lengkap karena peran ibunya tidak dapat begitu ya terhadap anak laki-laki. Nah, jadi kehadiran seorang ayah bagi perempuan adalah salah satunya mencegah anak perempuan kita berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya ke arah perzinahan gitu ya. Dan sejarah mengatakan kalau ayahnya baik, dia akan menjaga anak perempuannya dan anak perempuannya juga akan cukup gitu ya, cukup mendapatkan kasih sayang laki-laki itu hanya dari ayahnya saja ataupun kakak laki-lakinya begitu. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Sariful Amin dari program studi magister psikolog sains Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya. Jadi judulnya adalah peran ayah dalam penanaman nilai-nilai spiritual pada. Jadi hasil penelitiannya pertama, peran ayah ditunjukkan melalui kedekatan keterlibatan sebagai role model gitu ya. Jadi ayah ini perannya gimana sih? Gimana apa yang harus saya lakukan? Apa yang ayah lakukan untuk mengasuh anaknya? Pertama adalah jadi role model. Role model itu berikan suri tauladan. Sama seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pemimpin itu di keluarga itu menjadi role model bagi anak, menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Begitu ya. Nah, yang namanya menjadi contoh itu ada dengan contoh, dengan perilaku, atau melalui dialog gitu ya. Dialog. Ya kalau contoh berarti dilakukan, terus dengan dialog berarti adanya dialog antara ayah dan pertanyaannya, sudahkah kita berdialog dengan anak setiap hari ataupun setiap minggu memberikan nasihat kepada anak gitu ya, berdiskusi dengan anak, sudahkah kita sebagai seorang ayah atau suami begitu ya, terus berdialog dengan anak dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan nasihat, menjadi tauladan gitu ya, memberikan pengaruh yang baik kepada anak kita. Yang kedua, dengan tauladan, dengan dialog itu artinya akan ada penanaman nilai-nilai spiritual yang dilakukan oleh ayah baik dari sejak kandungan maupun sampai besar gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menonton tentang Children See, Children Do gitu ya. Mungkin kita akan tonton dulu. Jadi ini bagaimana anak itu meniru orang tuanya. Kita tahu bahwa anak itu seperti buah tidak akan jauh gitu ya. Jadi jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Begitu kan anak. Anak itu tidak akan jauh kan dari orang tuanya. Kalau
ayahnya atau ibunya kurang perhatian terhadap anak, maka anaknya akan seperti itu, kurang perhatian kepada kedua orang tuanya. Nah, ini bisa menjadi gambaran ya, kita tonton sebentar. You don't come to visit. I'm stuck in this bed. I don't think so. Did you see it back then? She's crying. Cries when she's laughing. February feeling. A second. Nah, itu adalah sebuah film dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Natchan begitu ya. Dari Australia, kita kan nggak salah gitu ya. Nanti bisa dicek gitu ya. Jadi di sana kita terlihat bahwa apa yang dilihat anak, maka itulah yang dilakukan oleh anak begitu ya. Anak melihat apa di setiap harinya begitu ya. Kalau misalnya anaknya sering terpapar oleh hal-hal yang negatif, maka itu yang akan dia lakukan. Tapi kalau misalnya anak itu sering melihat terpapar oleh hal-hal kebaikan, insya Allah gitu ya, maka kebaikan pula yang akan dia lakukan gitu ya. Ya, makanya ada istilah kalau misalkan anak sudah besar terus terjadi masalah, maka yang disalahkan bukan anaknya dulu, tapi introspeksi terhadap diri kita. Ayahnya dulu ngapain, ibunya dulu ngapain. Bisa jadi eh, bermasalahnya anak ini ketika besar itu ya coba cek dulu, pasti ada masalah ketika orang tuanya dulu mendidik anak itu ketika kecil gitu. Kita akan lihat ke nah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Apakah ini hanya sekedar agama? Kalau di dalam Al-Quran, anak kita akan beragama Islam, Yahudi, Nasrani itu tergantung dari orang tuanya. Yaitu secara otomatis ya, secara naluri, kalau orang tuanya Islam pengen mengajak atau mengajarkan anaknya tentang Islam. Kalau orang tuanya Nasrani, maka dia akan mengajak anaknya untuk Nasrani. Kalau orang tuanya Yahudi, dia akan mengajak anaknya untuk jadi Yahudi. Bahkan kalau orang tuanya adalah majusi ataupun misalkan penyembah api, maka akan mengajak anaknya untuk menyembah api begitu ya. Nah, itu adalah sesuatu fitrah gitu ya. Nah, kalau seorang orang tua akan mengajak agama anaknya itu sesuai dengan apa yang dia anut gitu. Terlepas apakah ketika besar dia akan pindah agama atau tidak. Tapi ketika anak-anak, orang tua akan berusaha menarik anaknya, mengajak anaknya untuk sesuai kepercayaannya dengan apa yang dia yakini. Dan itu bukan hanya sekedar agama, perilaku, cara pandang, cara berpikir, cara tingkah laku, anak itu akan dipengaruhi oleh orang tuanya. Kenapa? Ya orang tuanya ada di sekitar dia ketika bayi, gitu ya, ketika balita, batuta, gitu ya, ketika usia 5 tahun, 7 tahun, gitu ya.
perilakunya akan mirip dengan orang tuanya. Apakah ketika besar itu akan berubah? Itu lain cerita, gitu ya. Lain cerita artinya kalau anak sudah besar itu ada pilihan hidup. Hidup adalah pilihan. Tapi ketika anak-anak mereka tidak ada pilihan, mereka akan melakukan apa yang mereka lihat, mereka akan melakukan, misalkan orang di sekitarnya ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara, maka itu yang akan dia lakukan. Gitu. Jadi bukan hanya sekadar agama, cara pandang, cara berpikir, tingkah laku juga akan dipengaruhi oleh orang sekitar, terutama orang tuanya. Gitu. Anak jujur itu insya Allah buah dari orang tua yang jujur. Anak berbohong adalah buah daripada orang tua yang mungkin berbohong. Itu harus kita introspeksi gitu. Kalau misalnya ada masalah di anak, coba cek dulu deh, mungkin ada dosa orang tua terhadap anak yang dilakukan. Itu harus ditaubati, harus diintrospeksi diri, harus diistighfar gitu ya, memohon ampun kepada Allah. Nah, seberapa penting ayah menjadi kepala madrasah? Apakah peran sebagai kepala madrasah sudah dilaksanakan secara maksimal atau tidak? Gitu. Penting nggak sih gitu ya? Ayah menjadi kepala madrasah kan sudah ada ibu gitu. Terus kalau misalkan saat ayah menjadi kepala madrasah, apa yang harus dilakukan? Peran apa yang harus dilakukan supaya maksimal gitu ya? Ya. Nah, apa yang membuat seorang ayah menjadi pemimpin yang hebat? Yang pertama yaitu yang diajarkan di dalam buku tarbiyah 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 ya, tarbiyah aulad gitu ya di dalam Islam, di Islam gitu ya. Pendidikan anak di dalam Islam yang paling pertama, metode yang pertama yang dilakukan adalah menjadi suri tauladan. Jadi memberikan contoh yang baik begitu ya. Sama seperti penelitian tadi, apa yang anak lihat, apa yang anak lihat, maka itu yang akan dia lakukan. Saya juga pernah konsultasi dengan seorang psikolog begitu ya. Apa yang membuat anak itu eh, jadi misalkan karakternya A, kenapa ya bisa karakternya bisa A, kenapa karakternya bisa B? Sederhana aja, itu disebabkan eh, paparan di sekitar dia seperti apa. Jadi kalau misalnya ada anak itu berperilaku baik, itu menurut ilmu psikologi hasil dari konsultasi itu ya karena ada paparan di sekelilingnya terpapar dengan hal-hal yang baik. Kalau misalnya ada anak yang kurang baik, anak yang pembohong dan sebagainya, coba cek gitu ya di sekitarnya. Sekitarnya itu kan bisa di dalam rumah, bisa di lingkungan rumah, bisa di keluarga besar, bisa di lingkungan RT begitu ya. Apakah anak-anak ini terpapar oleh kebohongan-kebohongan? Karena kan yang namanya anak itu dia meniru apa yang dilakukan orang sekitar gitu ya. Belum tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Bahkan dalam konsep Islam yang namanya akil balik, nah anak itu baru tahu baik dan benar itu ketika sudah akil balik. Kalau di rata-rata usia sekitar 15 tahun gitu. Nah makanya apa yang harus dilakukan ayah menjadi pemimpin yang hebat di dalam keluarga, maka jadilah suri tauladan yang baik untuk anak-anak. Anak laki-laki pengen ke masjid, maka yang harus dilakukan ayahnya dulu gitu ya. Anak laki-laki pengen rajin baca Quran atau jujur dalam perbuatannya, maka cek dulu ayahnya begitu enggak. Karena anak akan mencontoh ayahnya. Anak akan mencontoh pemimpin. Kalau kita lihat gitu ya, kalau misalkan di masyarakat terjadi masalah, terjadi demo gitu ya, maka yang akan di cross check siapa dulu pemimpinnya. Begitupun di rumah. Kalau misalnya dalam rumah itu ada masalah, anaknya gimana, misalkan istrinya gimana, anggota keluarganya gimana, mana cek dulu. Pemimpinnya sudah melakukan perannya dengan baik atau belum. Gitu ya. Karena dia adalah figur utama yang dicontoh oleh anggota keluarga. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat adalah harus kuat fisik dan kuat mental. Di saat yang sulit pun harus tetap waras. Tetap waras itu artinya kan sehat fisik, sehat mental. Kalau fisik bisa dilatih dengan makan makanan yang baik, olahraga, puasa, terus nge-game gitu ya, melakukan hal-hal yang baik yang bersifat fisik. Tapi kalau mental ini memang perlu dilatih dengan kesabaran. Dan saya bisa memberikan pendapat begitu ya. Orang yang sabar itu adalah orang yang tahu ilmunya. Misal begini, ada kejadian anak tantrum. Kalau misalkan orang tua melihat
anaknya tantrum, lantas dia emosi gitu ya. Bisa jadi sebelum mengecek kepada perilaku, bisa jadi dia nggak tahu caranya gimana menghadapi anak tantrum gitu ya. Jadi langkah pertama supaya kita bisa sabar menghadapi anak adalah kita tahu, kita punya ilmunya bagaimana mengatasi anak tantrum gitu ya. Nah pertanyaannya, ayah ini tahu nggak? Ayah ini sering belajar nggak bagaimana menghadapi anak tantrum kan gitu? Apakah hanya ibu aja? Nah, bisa jadi mungkin anak ibunya juga tidak bisa menghadapi anak yang tantrum karena dia nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, oh cara menghadapi anak tantrum ini begini 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 begitu ya. Nah, kalau sudah tahu dan sudah nempel di kepala, maka langkah selanjutnya adalah dia tinggal praktek kan gitu ya. Nah, dari sering latihan inilah, sering latihan, 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 jadilah orang tua itu, baik ayah maupun ibu itu menjadi sehat mental ketika menghadapi anaknya yang tantrum, gitu ya, anaknya yang punya masalah. Jadi, gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus begitu. Kita tahu bahwa kalau misalkan di sekolah, ada rapat dengan dinas pendidikan terkait manajemen mutu, terkait peningkatan kualitas SDM dan sebagainya. Maka yang hadir siapa? Kepala sekolahnya. Gitu. Yang belajar siapa? Kepala sekolahnya. Gitu. Maka sama aja di dalam rumah juga. Kalau ibu belajar tentang parenting, belajar bagaimana mengasuh anak, itu biasanya sudah otomatis karena merasa butuh. Gitu. Nah, kalau ayah, mungkin bagi sebagian ayah nggak penting belajar bagaimana mengasuh anak karena mindsetnya mendidik anak sudah dilimpahkan kepada ibu. Sehingga ayah tidak perlu lagi belajar bagaimana cara mengasuh anak. Padahal kalau ayah itu tahu bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti tentang anaknya, mestinya dia belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana berdialog dengan anak. Pak, anak saya sudah besar, gimana dong? Berarti yang harus dipelajari adalah bagaimana menjadi teman yang baik bagi anak remaja. Karena ketika anak sudah remaja, posisikan kita sebagai orang tua sebagai temannya. Ya, teman dengan teman berdialog begitu ya dengan baik dengan cara yang baik dan mudah-mudahan dengan dialog itu sedikit demi sedikit nasihat kita akan masuk ke anak kita yang sudah remaja. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pemimpin yang hebat oleh seorang ayah adalah cinta dan pengorbanan, menunjukkan perhatian dalam setiap hal yang cinta dan pengorbanan. Mungkin ini sudah sering dilakukan ya, cinta dan pengorbanan. Cinta dan ayah bekerja dari pagi sampai sore, ayah melakukan pekerjaan yang jauh begitu ya, di luar kota, itu kan bentuk cinta kepada keluarga. Tapi ingat, yang namanya pekerjaan itu, misalkan, itu kan bentuk cintanya dalam hal fisik gitu ya, dalam hal uang, dalam hal memberikan tempat yang aman, memberikan biaya sekolah yang baik. Nah, cinta dan pengorbanan adalah memberikan waktu, mengorbankan sebagian waktu untuk dekat dengan anak, gitu kan. Jadi pengorbanan itu bukan hanya sekedar fisik, tapi ada pengorbanan dalam bentuk waktu. Gimana caranya pengorbanan dalam bentuk waktu? Mengorbankan sebagian waktunya untuk dekat dengan anak. Misal makan bareng sama anak, ngobrol bareng sama anak, gitu ya, jalan-jalan bareng sama anak, gitu. Kalau anaknya masih kecil, ya main sama anak, gitu ya. Ya kalaupun sudah besar juga main sama anak, gitu ya. Memberikan waktu, mengorbankan waktu istirahatnya, mengorbankan waktu bekerjanya untuk menemani anak tumbuh sampai dewasa, gitu ya. Terus membina dan mengatur, gitu ya. Membina dan mengatur keluarga agar tetap pada misi dan misi keluarga. Mengatur agar yaitu ketika visi dan misinya dari ayah, maka dia harus bisa mengatur ini anak mau dibawa kemana, gitu ya. Jangan sampai ditanya, ya anak mau sekolah kemana, ayahnya bingung, terserah kamu deh bu, gitu ya. Enggak, gitu. Walaupun ibu mencari tempat sekolah dimanapun berada, gitu ya. Misalkan seorang ibu mencari sekolah untuk anaknya di sekolah A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Nah, dari hasil pencarian itu
tanyakanlah sama ayahnya, ya ini anaknya mau disekolahkan di mana. Karena ayahnya pemimpinnya, ayahlah kepala madrasahnya, dialah yang mengatur, dialah yang membina, dialah yang menentukan arahnya anaknya mau kemana gitu. Kan namanya anak kecil ya, anak kecil 0 sampai 15 tahun itu perlu diarahkan. Nanti ketika 15 tahun ke atas, anak sudah bisa memilih. Dia akan menjadi apa, dia akan kemana gitu ya. Tapi ketika masih anak-anak, maka orang tua yang harus memberikan. Yang selanjutnya adalah menginspirasi anggota keluarga melalui contoh nonverbal dan dialog. Gitu ya. Nonverbal artinya dengan langsung praktek begitu ya. Ayahnya misalkan, kalau anaknya pengen sering baca buku, maka perlihatkan bahwa ayahnya juga sering baca buku. Kalau misalkan anaknya pengen pintar berhitung ataupun sholat tepat waktu, maka perlihatkan ayahnya begitu, ya. Itu kan langsung praktek nonverbal dan dialog. Jadi selain praktek juga dialog, menjalin komunikasi yang baik dengan, gitu ya. Menjalin kedekatan antara ayah dengan anak itu melalui dialog komunikasi yang baik, gitu ya. Menanyakan kabar anak, menanyakan kesukaan anak, menanyakan maunya anak itu apa gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk menginspirasi anak kita. Selanjutnya adalah tour guide. Tour guide itu artinya ya kita menjadi penuntun ya, menunjukkan jalan kemana kita harus pergi, menunjukkan jalan kepada anak kita kemana anak kita harus pergi. Itulah yang pemimpin yang hebat. Nah, sudahkah para ayah kita, para suami, gitu ya, para ayah menjadi tour guide yang baik untuk anak-anak, gitu ya. Anaknya kan, ya namanya masih kecil nggak tahu ya, gitu ya, kenapa dia diciptakan. Itu ayah yang harus beritahu. Kenapa dia sekolah. Walaupun mungkin sama ibu sudah dikasih tahu, tetap ayah juga memberitahu anak kenapa, apa tujuan hidup, apa sekolah harus seperti apa, bertata krama harus seperti apa, kita mau kemana. Ayah juga menjadi penting. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebuah penelitian, di dalam Al-Quran ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Dan 14 diantaranya adalah dialog antara ayah dengan anak. Dua ibu dengan anak, dan satu orang tua dengan anak. Jadi di dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa ayah harus banyak berdialog dengan anak. Kalau ibu dengan anak dialog itu sudah hal yang biasa. Menjadi luar biasa adalah ayah berdialog dengan anak. Kita tahu bahwa ada kisah Nabi Ibrahim kepada anaknya memberikan nasihat, gitu ya, ngobrol sama anaknya, gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ngobrol sama Ismail alaihissalam, gitu ya. Terus Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya, Yusuf dengan ayahnya Yakub, gitu ya, Musa dan lain sebagainya, begitu ya. Rasulullah Muhammad SAW berdialog dengan anaknya. Itu kan seorang ayah gitu, yang ngobrol sama anaknya, memberikan nasihat, dekat dengan anak gitu ya. Bahkan Nuh gitu ya, Nabi Nuh seorang ayah mengajak anak-anaknya termasuk Kanan gitu ya, untuk beriman kepada Allah. Jadi yang mengajak beriman kepada Allah, mengajak kebaikan kepada Allah, itu bukan hanya itu. Ayah juga harus. Karena dia adalah pemimpin, dia adalah kepala madrasah. Nah, ini ada sebuah analogi gitu ya, ada analogi, ada anak panah, ada busur begitu ya, ada anak panah, ada busur, ada tujuan. Jika orang tua adalah busur panah dan anak adalah anak panah, maka siapa yang menjadi pemimpin? Dan ada tujuannya gitu ya. Yang jadi pemanah itu Allah. Cuma pertanyaannya kan karena gini, anak itu diciptakan pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu terserah yang menciptakan, siapa? Allah gitu kan. Jadi anakku bukan milikku, anakku adalah milik Allah gitu. Lalu peran orang tua di mana? Peran orang tua sebagai busur gitu. Allah yang sebagai pemanah, orang tua sebagai busurnya, anak panah sebagai anak. Dan itu ada tujuan. Jadi anak itu akan diarahkan kemana terserah Allah. Tapi yang mendorong anak panah itu adalah orang tua gitu ya.
Nah, jika busur panah dalam keadaan lemah, pemanahnya kuat dan anak panahnya juga kuat, apakah anak panah akan sampai ke tujuan? Tidak, gitu. Kalau busurnya lemah, mau sehebat apapun pemanah, mau setajam apapun anak panah, kalau busurnya lemah, tetap aja anaknya tidak akan sampai tujuan, tidak akan meleset begitu ya. Jadi orang tua itu penting gitu ya. Orang tua itu penting. Kalau lemahnya gimana? Lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu pengetahuan, lemah dalam hal pengasuhan, berarti ilmu tentang bagaimana mengasuh anak itu lemah. Praktek dalam mengasuh anak itu lemah. Maka sebagus apapun pemanahnya, kalau busurnya lemah, tetap aja anaknya susah untuk sampai tujuan. Lalu kalau jika orang tuanya lemah gitu ya, jika busur panah diganti dengan busur panah lain, pemanahnya tetap dan anak panahnya juga tetap, apakah anak panah akan sampai ke tujuan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Tergantung busurnya orang tua penggantinya lebih baik atau tidak gitu kan. Memang kita nggak bisa memastikan apakah orang tua penggantinya lebih baik dari kita atau tidak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa meyakinkan diri kita sebagai orang tua kita adalah busur yang terbaik untuk anak kita, untuk anak panah kita. Kita adalah orang tua yang hebat, supaya kita bisa mendorong anak itu sampai tujuan yang dimaksud. Tujuan yang dimaksud itu terserah Allah. Apakah anak ini akan menjadi pemimpin yang besar, anak ini akan menjadi orang baik, anak ini akan menjadi pendakwah, dokter, apapun itu, anak ini bahkan menjadi pengusaha dan sebagainya, itu terserah Allah. Anak ini akan dakwah di mana terserah Allah. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah mendorong anak itu untuk bisa tumbuh kembang dengan baik, tumbuh maksimal, maksimal akalnya, maksimal fisiknya gitu ya. Jadi kalau dalam bangunlah jiwa dan raganya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Kalau ayah atau ibunya lemah, maka busurnya tetap kuat untuk mendorong anaknya merusak tujuan. Apakah seperti itu? Kan tidak. Padahal ayah dan ibu adalah satu kesatuan busur yang saling melengkapi. Ayahnya lemah, ibunya kuat, tetap aja kurang maksimal mendorong anaknya untuk mencapai tujuan. Ataupun sebaliknya. Karena ayah dan bunda adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Pemanah itu maha kuat dan anak itu ketika lahir dalam keadaan terbaik, cerdas dan soleh. Lantas kenapa tidak bertanya apakah busurnya kuat untuk mendorong anak mencapai tujuannya gitu ya. Kalau busurnya lemah ya anaknya juga lemah. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya ada waktu sekitar 25 menit untuk tanya jawab gitu ya. Semangat Teh Husnu. Iya, baik. Terima kasih ya Jahit atas materi yang sangat luar biasa di sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini tadi banyak banget insight gitu ya sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga gitu ya, kepala sekolah itu ternyata sangat berpengaruh terhadap keluarga gitu ya, terutama anak-anak gitu untuk bisa mencontoh orang tuanya gitu. Nah, dari Ayah Bunda ada yang ingin dipertanyakan dulu terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ayah Zaid. Mangga Ayah Bunda, boleh. Mungkin kalau misalnya memang agak sulit untuk open mic, boleh di chat, di kolom komentar gitu ya, kolom chat. Ayah Bunda boleh taruh pertanyaannya di situ. Ada barangkali Ayah Bunda? Mangga. Ini ada Pak Adi. Halo Pak Adi. Baru masuk ya, Alhamdulillah. Betul, Teh. Iya, Pak Adi boleh mungkin perkenalan sedikit. Pak Adi ini asalnya dari mana? Oh iya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Asalnya warahmatullahi di wabarakatuh. Cilegon. Sekarang lagi di Cilegon. Masya Allah, Di Merak. Alhamdulillah. Ya, eh, Selatan. Pak Adi ada pertanyaan mungkin? Barangkali. Belum, tadi busur sama anak panah itu aja. Tapi memang ya, ya kadang-kadang gini sih, Teh. Bukan pertanyaan ya, paling Boleh. Sharing mungkin ya. ya kadang itu apa ya dalam dalam ini ya mungkin kehidupan juga ya
ketika anak kita di satu tempat itu, ini anak saya udah kuliah ceritanya sih. Oh iya. Pernah itu dia magang kita magang kan di salah satu bank gitu ya. Pokoknya di situlah gitu. Karena suatu saat kami ke situ dan nggak apa namanya, banyak kenal gitu kan. Nah artinya juga apa, kita juga sebagai orang tua juga menjaga perilaku ya, bukan sebagai juga pribadi tapi juga apa, dari menjaga nama baik anak gitu, ngerti nggak teh, maksudnya anak anak kita tuh dianggap baik gitu, masa orang tuanya nggak baik gitu, kadang-kadang gitu. Karena sampai tukang parkir tuh kenal tuh anak saya itu gitu kan. Ini gimana sih anaknya itu, udah ini belum apa, udah kerja di mana sekarang, dikiranya magang itu dia udah kuliah padahal masih SMA waktu itu gitu. Gitu. Kenal juga sama anak saya gitu, artinya nggak nggak ini juga anak saya apa, mungkin suka nyapa ya kayak gitu gitu. Nggak nyangka juga pada anaknya pendiam gitu. Gitu sih teh. Jadi apa, kadang-kadang untuk ifah ya namanya ya, menjaga diri ya Pak. Buat apa, eh, sama tukang parkir nggak jutekin gitu mungkin ya. Gitu. Ternyata tukang parkir kenal anak saya gitu. Gitu aja sih. Jadi oh berarti saya harus ada ifah gitu, menjaga diri gitu kan, biar apa, ya menjaga apa sih namanya, menjaga moral juga ya, supaya nggak ya gitu, nggak jutekin orang, nggak ini juga gitu. Ternyata ada yang kenal ternyata sama anak saya, kayak gitu-gitu aja. Ini Iya Pak di Ade, alam sih. makasih sharingnya. Jadi mungkin apa ya, belajar dari anak gitu ya, ternyata terinsight Ya, gitu dari ya. sikap anak gitu ya. Oh ternyata ada yang perlu diperbaiki nih gitu ya. Mungkin Ayah Jahit ada Ya. tanggapan. Kadang memang sebagai orang tua mungkin bisa jadi kita banyak belajar juga dari anak gitu ya. Baik ini ya, kalau saya memahami tentang konsep takdir begitu ya, anak yang lahir di kita itu pasti punya tujuannya gitu ya. Kita misalkan sepasang suami istri saling melengkapi tapi masih ada kekurangan, maka lahirlah dengan seorang anak. Yakinlah bahwa anak yang ada di situ adalah untuk memperbaiki orang tuanya gitu ya. Eh, karena antara anak dengan orang tua ini menjadi saling melengkapi, saling nasihat, menasihati dalam kebaikan gitu. Mungkin anak tidak bicara apa-apa atau segan untuk berbicara pada orang tuanya. Tapi ketika dia menunjukkan sikap yang baik, itu akan menjadi apa ya, sesuatu yang kita lihat yang harus kita tiru gitu. Menjadi nasihat tanpa kata buat orang tuanya. Kadang-kadang kan gini ya, anak itu, oh, orang tua mengajarkan, nah kamu harus jujur, harus jujur. Tapi ternyata sewaktu-waktu orang tuanya nggak jujur, maka akan diingatkan oleh anaknya. Ayah, ibu, bukannya kemarin engkau mengajari aku untuk jujur, gitu kan? Kenapa engkau sekarang berbohong kan, gitu? Dan begitu pun sebaliknya, Bu ya. Nah, kadang-kadang di masyarakat, anak sedang bermain dengan siapa, begitu. Anaknya baik di masyarakat itu, maka masyarakat akan melihat, oh anaknya baik, akan memiliki persepsi bahwa ketika anak itu baik pasti orang tuanya baik. Maka apa yang harus dilakukan orang tua ketika dia ada di masyarakat, yaitu menjaga menjaga kehormatan. Jadi orang tua menjaga akhlak di depan masyarakat itu sama dengan menjaga menjaga akhlaknya anak-anak kita gitu ya. Ya prinsipnya sama gitu ya. Anak itu cerminan daripada orang tuanya gitu ya. Ya, dan anak juga menjadi pengingat bagi orang tua bahwa kadang-kadang ya suka nasihatin orang tuanya dengan cara uniknya gitu ya. Ketika masih kecil, ketika masih remaja gitu. Saya juga kadang-kadang sering diingatkan oleh anak gitu ya. Misalkan saya berbuat salah gitu ya, diingatkan oleh anak ya. Ya kita harus ucapkan terima kasih ya sama anak itu ya. Karena anak juga bisa jadi penolong bagi orang tua. Ya. Kan kita sebagai orang tua kadang-kadang hilaf gitu ya, melakukan dosa apa begitu ya, dosa kecil maupun dosa besar. Dan anak yang hadir di kehidupan kita itu menjadi pengingat bagi kita gitu ya. Untuk menjadi tafakur bagi kita, menjadi istighfar bagi kita begitu ya, sebagai orang tua. Gitu teh. Jadi memang
anak menjadi rahmat bagi orang tuanya, menjadi pelupur dosa bagi kedua orang tuanya, gitu ya. Jikalau anak itu baik, gitu ya. Makanya kalau amalan apa yang terbaik, gitu ya, bagi orang tua adalah salah satunya adalah anak yang soleh. Anak-anak yang soleh menjadi investasi kita di akhirat, gitu ya. Kenapa? Anak yang baik akan mendoakan orang tua, bisa jadi yang tadinya sebenarnya orang tuanya jahat, gitu ya. Tapi karena doa anak, orang tua bisa jadi baik karena dikabulkannya doa anak, karena anak mendoakan kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang tua saya orang yang baik, maka ya orang tuanya dapat hidayah, gitu. Walau misalnya. Maka deh. Ya, baik. Terima kasih ya Jahit atas tanggapannya. Ya, eh, mungkin lanjut ada yang mau ditanyain lagi dari Ayah Bunda, dari Ibu Fatia atau Ibu Masita ini ada Masita. Halo Ibu Masita. Ibu Fatia mau ada yang ditanyakan? Sepertinya ada kesulitan atau gimana, Bu? Pak Dadang udah Boleh, balik boleh gimana? mungkin Bu Fatia dibantu sama orang terdekatnya gitu ya, untuk bisa open mic ataupun dengan kolom chat gitu ya. Ibu Masita, halo Ibu Masita. Ini juga tadi baru masuk ya, baru join juga ya Ibu Masita. Ya, ini kayaknya masih malu-malu ya, Ayah Jahit. Oke, ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, terakhir mungkin ada dari Pak Dadang. Pak Dadang sudah selesai sholat maghribnya mungkin karena beliau lagi di Manado ya, jadi beda waktu juga. Pak Dadang sudah bisa kembali atau masih beribadah? Oke, baik. Kalau nggak ada ya, Ibu Patiha ada mau open mic, Ibu Patiha? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup Ayah Jahit karena tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di minggu ke depan ya, Ayah Bunda, insya Allah, yaitu di tanggal 1 Oktober. Mudah-mudahan dengan pemateri siapa ya Ayah Jahit selanjutnya? Eh, Abdul Jaki, Ustaz Oh Abdul iya, Jaki. Pak Ustadz Abdul Jaki ya, insya Allah beliau adalah founder dari Saung Ta'aruf gitu. Mudah-mudahan nanti Ya, materi selanjutnya akan lebih berkesan dan lebih bermakna gitu ya, insya Allah. Kita sedang berikhtiar untuk menjadi orang tua yang cerdas dan orang tua yang bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah nantinya. Nah, ini ada Pak Dadang baik. sudah hadir kembali. Pak Dadang ada sedikit mungkin ada yang mau ditanyain dulu terkait isi materi dari Ayah Zaid. Eh, terima kasih. Oh Ya, iya, mohon maaf tadi ya. Tadi beda waktu juga di sini sudah jam 6 lebih tadi. Oke, terima kasih banyak Ayah Jahit tadi atas materinya ya. Mungkin separuh-separuh tadi ngikuti penggal. Jadi cukup banyak tadi eh, pengetahuan baru ya mungkin bagi kami. Nah, mungkin eh, kalau boleh tahu eh, tadi kan mungkin bagi anak-anak yang mungkin lagi kita apa ini kita coba pengaruhi gitu ya. Nah, kalau kemudian posisi kalau anak yang sudah besar gitu, gimana cara ngerubahnya gitu aja. Ya, baik. Saya berkaca kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail begitu ya. Apa yang dicontohkan oleh mereka. Jadi Nabi Ibrahim yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail adalah yang pertama tentu mendoakan. Jadi Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anakku yang soleh, jadikanlah anakku yang soleh gitu ya. Dan banyak kok doa-doa tentang anak yang panjang maupun yang pendek gitu ya. Kalau yang pendek kan itu Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anakku anak-anak yang soleh gitu ya. Di setiap waktu, di setiap saat, setiap sholat begitu ya.
yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ibunya adalah mendoakan kesalahan apapun yang dilakukan anak, seburuk apapun anak itu, sebaik apapun anak itu, begitu ya. Semenjengkelkan apapun itu, seenak apapun anak itu, gitu. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, eh, baik ketika kecil maupun sudah besar. Karena Nabi Ibrahim pun mencontohkan ketika anaknya sudah besar, dia selalu mendoakan, gitu ya. Robi Habib yang paling jadikan anak yang soleh maupun solehah, gitu ya. Yang kedua, hmm, yang pengaruh yang kedua ya tadi pertama mendoakan, yang kedua adalah dialog, ajak ngobrol, begitu ya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua kalau misalkan kalau bisa ketemu langsung, begitu ya, ketemu langsungnya kapan? Karena jauh ya. Misalkan pas momen Lebaran, pas momen liburan sekolah, pas liburan kuliah, begitu ya. Kan kuliah juga pasti ada liburnya. Apakah orang tua berkunjung ke tempat anak ataupun anak berkunjung ke tempat orang tua, ketika ketemu maka ngobrol dari hati ke hati, begitu ya. Menanyakan suasana anak seperti apa, kabar anak seperti apa, sambil jalan-jalan, gitu ya. Mungkin kalau di rumah suasananya agak bosan atau gimana, coba ajak jalan-jalan anak-anak, liburan bareng, rekreasi bareng, jalan-jalan bareng, bahkan mungkin kalau bisa hiking bareng, gitu ya, atau menginap bareng, family camp, gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk berdialog dengan anak. Ya, itu adalah salah satu bentuk perhatian kita terhadap anak, gitu ya. Kita tahu gimana keadaan anak lewat dialog, gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua, nah tadi pertama mendoakan, kedua berdialog, gitu ya. Kalau misalkan harus ketemu, kalaupun harus online, gitu ya, bisa kok lewat video call atau lewat telepon, gitu ya. Karena saya pun juga mengalami ya, kalau posisi saya sebagai anak nih, saya dulu pernah punya orang tua, eh, saya di Kota Cimahi, orang tua saya di Bolaang Mongondo Utara, begitu ya. Kalau mau ke Bolmut itu harus lewat Manado dulu, Pak. Gitu. Saya juga pernah lewat Manado untuk ke Bolmut, gitu. Atau lewat Gorontalo untuk ke Bolmut. Apa yang dilakukan anak terhadap orang tua ya dialog lewat by phone, gitu ya, lewat telepon. Gitu. Kalau sekarang mungkin bisa lewat Zoom, gitu ya. Sekedar menanyakan kabar anak, punya masalah atau tidak, gitu ya, saling curhat dan sebagainya. Jadi pertama mendoakan, kedua dialog baik offline maupun online, gitu ya. Karena tetap walaupun sudah besar anaknya, tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika sudah besar adalah eh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, gitu ya. Kan dalam surat apa ya, Wal Asr, gitu ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati, terutama dalam keluarga. Berarti orang tua dengan anak sama-sama saling nasihat menasihati, begitu ya. Orang tua menasihati anaknya, anak yang sudah besar menasihati orang tuanya, baik baik anak masih kecil juga tidak dengan nalurinya bisa menasihati orang tuanya. Jadi itu kita harus saling terima karena orang tuanya adalah manusia, anak juga manusia, bisa berbuat salah dan bisa berbuat benar. Tapi intinya adalah menjalin komunikasi, gitu ya, saling nasihat menasihati. Nah, yang ketiga, kita juga bisa minta bantuan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan kabar keadaan seperti apa. Sebagai salah satu bentuk perhatian kita kepada anak kita, gitu ya. Contoh kalau jauh, misalkan ada orang tua, anaknya sudah SMA, pesantren di salah satu pondok pesantren A, gitu ya. Maka kita bisa menanyakan kabar anak kita kepada pimpinan pondok pesantren ataupun kepada ketua kobong, begitu ya. Pernah juga ada satu kisah dulu di zaman dulu, seorang tokoh, ayahnya adalah seorang pemimpin negara, gubernur, gitu ya. Anaknya sedang apa ya, tolabul ilmi di sebuah negeri yang jauh. Dan satu ketika anak ini rambutnya panjang, rambutnya panjang sehingga datang ke tempat sholat ke masjid ya, antara teman
mes gitu ya, mes ataupun kos-kosan atau asrama, mungkin asrama ke masjid itu selalu datang terlambat sholat. Lalu diberitahulah oleh gurunya anak ini kepada ayahnya bahwa anaknya ini apa ya, ketika sholat itu selalu terlambat karena dia kalau sebelum berangkat sholat itu nyisir dulu gitu ya, padahal anak laki-laki gitu ya, yang nyisir ya, namanya anak ya, karena jauh dari orang tua merasa nggak akan dilihat sama orang tua begitu ya, dia panjangin rambutnya, dia nyisir dulu, dia pun melakukan seperti seolah-olah bebas begitu ya, lalu dilaporkan gitu, dilaporkan itu juga atas dasar permintaan orang tuanya. Jadi si ayahnya ini minta kepada gurunya setiap 2 minggu sekali atau berapa pekan sekali untuk melaporkan keadaan anaknya. Sampailah beritanya anak itu gondrong, anak itu sering terlambat sholat kepada ayahnya. Lalu ayahnya apa? Apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya mengirimkan tukang cukur ke tempat anak itu tinggal. Lalu dengan sepucuk surat. Suratnya itu isinya adalah, wahai anakku, aku datangkan tukang cukur untuk memotong rambutmu agar kamu bisa sholat tepat waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kata anaknya, walaupun ayahku jauh, tapi dia tetap dekat. Nah, dia merasa bahwa ayahnya jauh secara fisik, tapi dia beranggap walaupun ayahnya jauh, dia tetap dekat. Artinya apa? Si anak merasa diperhatikan oleh ayahnya yang pada saat itu posisinya sebagai seorang pemimpin sebuah negeri, seorang gubernur gitu ya. Kalau sekarang kan gubernur luasnya segimana gitu kan, luas. Nah, artinya apa? Bagi kita orang tua yang jauh, pertama tadi mendoakan, kedua dialog, baik phone atau lain, yang ketiga adalah mencarikan pihak ketiga untuk melaporkan keadaan anaknya, sekaligus sebagai tangan kanan atau perpanjangan tangan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Dan yang keempat, selalu introspeksi diri. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh anak adalah karena dosa-dosa kita, gitu ya. Kekurangan pada anak bisa jadi karena dosa-dosa kita di masa lalu. Itu harus kita taubati, harus kita introspeksi diri. Kita harus minta ampun kepada Allah. Ya Allah, anak ini begini mungkin karena salah aku sebagai ayahnya, mungkin karena salah aku sebagai ibunya. Aku mohon ampun kepadamu. Gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan itu ya ketika anak kita sudah dewasa. Karena para nabi sudah mencontohkan, para tokoh juga sudah mencontohkan bagaimana kalau anak itu sudah besar, bagaimana kalau anak itu jauh, gitu ya. Nabi Ismail juga akan jauh dari Nabi Ibrahim. Maka itulah yang dilakukan kita sebagai orang tua. Kalau misalnya orang tua anak kita jauh, gitu ya, mendoakan kebaikan. Yang kedua berdialog dengan anak. Kalau dulu kan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, by phone itu kan nggak ada ya, belum ada gitu ya. Baru bisa ngobrol sama anak itu kalau ketemu gitu ya. Dan ketemunya pun juga melakukan perjalanan jauh itu bukan pakai pesawat gitu ya. Kalau sekarang dari Manado sampai ke Pulau Jawa bisa pakai pesawat gitu ya. Walaupun dengan tentu ada pengorbanan biaya dan lain sebagainya. Terus ada by phone gitu ya. Terus apa lagi? Ya itu mungkin tuh ya Bapak Pak Dadang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banyak, Aicet. Ya, Amin, cukup amin. Pak Dadang, sudah terjawab. Cukup, yeah. Ya, insya Allah Pak Dadang, kalau anak mah gengsi ya, gede gengsinya tuh. Tapi kalau misalnya memang nanti ditanya seperti cerita yang tadi sudah ya Zaid katakan, itu bisa jadi lebih bermakna gitu ya. Meskipun memang tidak, responnya mungkin akan lama ya dari anak, mungkin gengsi dan malu atau gimana, tapi itu kalau tersampaikan dari orang tuanya akan kena juga ke anaknya gitu ya. Alhamdulillah, kita sudah mau di penghujung acara. Terima kasih Pak Dadang, Bu Fatia, Ibu Masita, Ibu Hanik, dan tadi ada juga Pak siapa ya? Tadi saya lupa. Terima kasih sudah hadir di hari perdana di acara Sekolah Orang Tua Keluarga Cerdas dengan judul Cerdas Mengasuh Bahagia Bersama.
Insya Allah nanti kita ketemu lagi di tanggal 1 Oktober pada hari Rabu ya, setiap minggunya selama sampai bulan November. Jadi ayah bunda dimohon untuk komitmen mengikuti kegiatan acara ini karena insya Allah gitu ya, materi yang disampaikan akan sangat bermanfaat dan sangat sayang sekali jika dilewatkan satu pertemuan kayak gitu ya, insya Allah. Dan materi-materinya pun narasumbernya sangat berbeda dan beragam dari profesi kayak gitu. Ya, baik ayah bunda, jangan tidak lupa juga untuk mengisi absensi ya Bunda. Saya sudah kirimkan link absensi di Google Form, di chat, kolom chat boleh nanti diklik aja kolom chatnya dan diisi. Ataupun nanti saya akan kirim ulang di grup. Kenapa untuk pengisian? Karena untuk data ya Ayah Bunda. Jadi kami sangat serius untuk melihat komitmen Ayah Bunda gitu ya. Dan ini akan jadi bahan evaluasi bagi kami juga untuk kegiatan selanjutnya. Dan tidak lupa juga Ayah Bunda, di sini saya sertakan link. Jadi nanti kegiatan ini juga tentunya sangat membutuhkan biaya gitu ya, biaya operasional. Dan bagi Ayah Bunda, jika ada infak terbaik boleh dikirimkan ke link yang saya kirimkan. Nanti mungkin saya kirim juga ke grup keluarga cerdas parenting gitu ya. Nanti infak terbaik ini akan digunakan untuk biaya operasional kami yang insya Allah ini akan terus dijalankan ya untuk kegiatan-kegiatan kami yang bermanfaat bagi para orang tua di sana gitu ya. Yang insya Allah memang nanti bukan hanya online tapi offline juga di Kota Bandung. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya Bunda suatu saat gitu ya insya Allah ketika keluarga cerdas ini semakin besar, semakin meluas gitu. Jadi mohon kepada Ayah Bunda untuk mengajak kembali teman-temannya atau rekan-rekannya atau saudara-saudaranya yang sudah menjadi orang tua dan memang membutuhkan teman atau ruang gitu ya, karena menjadi orang tua pun punya apa ya, membutuhkan untuk keluh kesah ataupun untuk berkonsultasi insya Allah gitu ya. Dan kami sangat terbuka untuk konsultasi di keluarga cerdas ya. Nanti kan ada Ibu Miriam selaku psikolognya, ada Bu Mega juga sebagai bimbingan konseling dari setara SMK gitu ya, kayak gitu. Dan ada Pak Ustadz juga dari segi agamanya. Baik, terima kasih ya Bunda. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya, dan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti saya kirimkan lagi link untuk infak terbaiknya yang mudah-mudahan nanti yang diberikan oleh ya Bunda itu bisa menjadi bermanfaat lagi gitu ya bagi orang-orang banyak dan itu menjadi pahala bagi kita semua. Selain pahala ilmu, pahala juga dari apa yang kita berikan. Terima kasih ya Bunda, sampai ketemu lagi. Saya Husnul Khotimah pamit undur diri. Sampai ketemu di hari Rabu tanggal 1 Oktober. Terima kasih. Kita izin foto bareng dulu mungkin ya Bunda untuk dokumentasi. Boleh mungkin Ibu Hanik juga di open kamera, Ibu Masita juga. Oke, kita senyum. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih ya Bunda. Selamat beraktivitas. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya insya Allah di Rabu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Jahid dan Ayah Bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fatihah, Pak Dadang, Bu Hanif, Mas Sito ya, sudah hadir. Ya, Sampai terima kasih jumpa lagi. Ejai. Izin live.